Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Dea Syafina Syahada dengan 3 digit NIM terakhir 011. Aku dari kelas A dan aku dari kelompok 2. Nah, di kelompok 2 sendiri itu ada 5 anggota kelompok, di antaranya yang pertama ada Yudo Eko Gangga, yang kedua ada Nicholas Rian Prawira, yang ketiga ada Febrian Syahputra Dela, yang keempat ada Dea Syafina Syahada, dan yang terakhir ada Muhammad Rafif Noval. Nah, pada materi kali ini aku akan membahas tentang explanation motor. Oke, di explanation motor sendiri ada beberapa bagian. Di antaranya adalah yang pertama, membahas tentang konsep dasar motor listrik. Yang kedua, pengendalian arah dan kecepatan. Yang ketiga, kegagalan dan perawatan motor. Yang keempat, perbandingan motor brushed dan brushless. Yang keempat, kontrol lanjutan atau SVM. Dan yang terakhir adalah membaca data SIP dan regenerative braking. Oke, yang pertama adalah konsep dasar motor listrik. Apa sih motor listrik itu? Nah, konsep dasarnya itu mencakupi prinsip elektromagnetik, yaitu motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putar untuk melalui interaksi medan magnet dan arus. Pada intinya, motor listrik beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetisme, yaitu interaksi antara medan magnet dan arus listrik untuk menghasilkan gaya geraknya. Nah, biasanya untuk prinsip elektromagnetik ini, itu dia menggunakan prinsip gaya Lorentz. Nah, di mana teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh gaya Lorentz, dan dia juga menerapkan eh, kaidah ibu jari tangan kanan, di mana F sendiri adalah gaya, B-nya adalah kerapatan flux, I-nya adalah arus, dan L adalah konduktor. Nah, arus listrik atau I yang dialirkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux B atau akan menghasilkan suatu gaya sebesar F sama dengan B kali I kali L. Terus kita masuk ke gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz sendiri itu salah satu prinsip elektromagnetik motor listrik. Nah, yang pertama yaitu hubungannya antara arus, medan magnet, dan torsi. Konduktor berarus dalam medan magnet akan mengalami gaya. Nah, gaya ini itu memiliki rumus untuk perhitungannya, yaitu F sama dengan I kali L kali B. Semakin besar arus atau I-nya, atau medan magnet atau B, maka akan semakin besar gayanya. Gaya ini yang menjadi dasar terjadinya putaran motor listrik ini. Lalu yang kedua adalah hubungannya dengan torsi. Gaya bekerja pada komparator rotor, yaitu menghasilkan torsi. Jadi, torsi itu dihasilkan dari kumparan rotor yang dia berputar. Torsi sendiri itu bisa dihitung menggunakan rumus T sama dengan KT dikali omega dikali IA-nya. Di mana torsi sendiri sebanding dengan arus jangkar atau IA dan flux magnet atau omega. Terus ada yang terakhir itu adalah mekanisme atau cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu arus mengalir pada kumparan terlebih dahulu, lalu masuk ke medan magnet atau menghasilkan medan magnet, lalu akan bekerja sesuai dengan gaya Lorentz atau yang tadi telah aku jelaskan sebelumnya di sini dengan kaidah tangan kanan, dan yang terakhir akan menghasilkan torsi rotor atau putaran. Oke, lanjut. Nah, ini adalah motor DC dari beras. Ini teman-teman bisa lihat, ini contohnya seperti ini. Di dalam sini itu ada bagian-bagiannya. Di mana ini adalah bagian rotor, terus berasnya sendiri di sini. Ya, yang kuning-kuning ini adalah winding. Terus di sini adalah komutator. Di bagian sini, S dan N itu adalah magnet. Di bagian depannya ini adalah stator atau case-nya. Dan yang terakhir,
Ini adalah terminal. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai motor DC brush. Nah, motor DC brush sendiri dia memiliki struktur. Nah, struktur dari motor DC brush itu ada 4 komponen utamanya, teman-teman. Yaitu, yang pertama ada stator. Stator adalah bagian motor yang diam. Stator menghasilkan medan magnet tetap yang mengelilingi rotor. Jadi stator itu adalah medan magnet atau yang bagian yang menghasilkan medan magnet, tapi dia mengelilingi rotor itu, teman-teman. Lalu, pada motor DC ini, stator dapat berupa magnet permanen atau adanya di motor PM DC atau elektromagnetik. Yang kedua, itu adalah rotor. Rotor itu adalah bagian yang berputar. Juga dikenal sebagai angker atau armatur. Pokoknya yang berputar itu adalah namanya rotor, atau dia bagian tengahnya dari motor DC itu tersebut. Nah, rotor ini terdiri dari lilitan kawat yang dililitkan pada inti logam. Lilitan ini adalah tempat di mana arus listrik mengalir untuk menciptakan medan magnet putarnya. Terus yang ketiga, itu ada komutator. Komutator sendiri adalah cincin logam konduktif yang terbagi menjadi beberapa segmen. Komutator terpasang pada poros rotor dan berfungsi untuk membalikkan arah arus dalam lilitan rotor seiring dengan putaran yang terjadi. Tahu, bisa dilihat di sini, ini ya, ini adalah komutator. Terus tadi ada rotor. Nah, statornya ini di sini, teman-teman, yang ada di pinggir. Nah, yang terakhir itu adalah sikat atau brush. Sama seperti namanya, motor DC brush. Berarti harus ada brushnya atau ada sikatnya. Nah, brush sendiri adalah bahan konduktif yang umumnya terbuat dari karbon atau grafit yang membuat kontak fisik dengan segmen komutator untuk menyalurkan arus listrik ke lilitan rotor. Nah, bisa dilihat di sini, brushnya ada di bagian putih-putih ini, teman-teman, yang di tengah-tengah ini. Nah, motor DC sendiri dia memiliki cara kerja. Bagaimana cara kerja dari motor DC brush sendiri? Nah, cara kerjanya adalah arus listrik dialirkan dari sumber daya melewati brush dan masuk ke komutator. Lalu, komutator menyalurkan arus ini ke lilitan yang ada di rotor. Nah, di rotor ini akan terjadi medan magnet. Lalu, medan magnet ini akan berinteraksi dengan medan magnet stator, lalu menghasilkan gaya tolak-penolak dan tarik-menarik yang menyebabkan rotor sendiri akan berputar. Lalu, motor DC ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, rangkaiannya tuh sederhana. Bisa dilihat di atas dari struktur atau konstruksi dari motor DC brush sendiri, dia cuma ada 4 komponen utama. Ada stator, rotor, komutator, dan brush atau sikat. Terus biayanya relatif murah. Lanjut, ada torsi awal atau starting torque-nya tinggi. Yang keempat, cocok untuk aplikasi kecil dan portable. Dan yang terakhir, kontrol kecepatannya mudah dengan tegangan atau PWM. Namun, motor DC brush sendiri dia juga memiliki kekurangan. Kekurangannya diantaranya, brush atau komutatornya tuh cepat aus, yang membutuhkan perawatan rutin. Lalu ada efisiensi rendah karena gesekan dan percikan listrik atau spark. Lalu ada umur pakai lebih pendek dibanding brushless. Lanjut, tidak cocok untuk aplikasi berkecepatan tinggi atau industri berat. Dan yang terakhir, akan timbul noise listrik atau mekanik saat beroperasi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian dari motor DC brush. Yang pertama, itu digunakan di kipas angin, di blender, di bor tangan, di mobil mainan atau Tamiya, di printer, dan di DVD. Selain itu juga masih banyak lagi pengaplikasiannya. Teman-teman bisa dilihat di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut.
Nah, kalau ini di bidang otomasi. Contohnya ada di robot arm, terus di mobil listrik, dan yang terakhir ada di mesin pengemas. Lanjut kita masuk ke bagian pengendalian arah dan kecepatan. Pengendalian arah dan kecepatan itu ada prinsipnya. Nah, yang pertama itu tentang prinsip pengendalian arah, yaitu membalik polaritas tegangan. Yang pertama adalah arah putaran motor DC ditentukan oleh arah aliran arus listrik. Terus yang kedua, dengan menukar kutub positif atau plusnya dan negatif atau minus dari sumber tegangan, arus akan terbalik. Yang ketiga, implikasinya, gaya magnetik yang dihasilkan juga berbalik arah, sehingga motor berputar ke arah sebaliknya. Yang keempat, dalam aplikasi modern ini, pengendalian arah dilakukan menggunakan rangkaian H-bridge. Lanjut. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya. Bisa dilihat di sini. Ini ada rangkaian H-bridge-nya juga. Oke, lanjut. Ada kontrol kecepatan. Yang pertama itu tentang PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, teman-teman bisa dilihat contoh PWM itu ada di sini. Nah, PWM itu adalah garis yang kotak-kotak. Pokoknya tuh intinya kalau PWM tuh kotak-kotak. Lalu ada pengaturan tegangannya. Nah, biasanya ini menggunakan potensiometer. Potensiometer sendiri itu ada struktur internal potensionya, ada wiper, elemen resistif, dan terminal. Nah, terminalnya ini biasanya ada 3. Ini adalah bentuk potensio secara umum, dan ini adalah simbolnya. Di mana potensio ini dia bisa diputar-putar untuk mengatur tegangan yang kita inginkan. Lanjut. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang PWM atau Pulse Width Modulation. Prinsip dasar dari PWM sendiri adalah modulasi lebar pulsa atau pulse width modulation. Tegangan DC dinyalakan dan dimatikan dengan sangat cepat. Di mana duty cycle-nya yaitu presentase waktu sinyal dalam kondisi on. Duty cycle tingginya misalnya 90%, maka motor akan berputar dengan cepat. Lalu ketika duty cycle-nya 20%, misal ya ini, itu motor akan berputar dengan lambat. Keunggulan dari PWM ini sendiri adalah sangat efisien karena meminimalkan energi yang terbuang. Oke, lanjut. Ada pengaturan tegangan atau tadi pakai potensiometer. Prinsip kerja dari pengaturan tegangan ini adalah kecepatan berbanding lurus dengan tegangan. Jadi semakin besar tegangan, maka kecepatannya juga akan semakin besar. Namun ketika tegangan itu semakin kecil, maka kecepatannya juga akan semakin pelan. Di mana tegangan tingginya itu menghasilkan putaran motor yang lebih cepat. Terus tegangan rendahnya itu sebaliknya teman-teman akan menghasilkan putaran motornya yang lebih lambat. Nah, metode ini kurang efisien karena energi dapat terbuang sebagai panas, terutama jika menggunakan komponen seperti potensiometer atau rheostat. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Terus kita lanjut lagi. Kita sampai ke pembahasan kegagalan motor atau motor failures. Jadi, dalam pengimplementasian motor, terutama motor DC, itu juga pasti ada fase gagalnya, teman-teman. Nggak pasti selamanya akan berjalan dengan mulus itu motor. Pasti ada suatu ketika motor itu trip atau lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kegagalan motor atau motor failures itu sendiri. Penyebab umum kegagalan motor itu
Kegagalan motor pada motor elektrik tidak dapat dihindari dan tidak dapat diantisipasi. Memahami penyebabnya adalah kunci untuk perawatan auto maintenance dan perbaikan troubleshooting. Nah, yang pertama itu keausan mekanis atau komponen rentan. Biasanya yang rentan itu adalah yang pertama ada brasnya atau sikatnya. Pada motor DC, sikat akan habis karena gesekan terus-menerus dengan komutator. Nah, sikat ini perlu diganti secara berkala agar tidak gampang aus. Yang kedua, itu ada bearing atau bantalannya. Ini bisa aus karena gesekan, beban, atau pelumasan yang buruk. Contohnya atau ciri-ciri dari bearing itu aus adalah suaranya kasar, ada getaran, dan panasnya itu over. Jadi ketika suatu motor itu sudah mengalami suaranya kasar, ada getarannya atau panas, kita harus mengecek ke bagian bearingnya. Karena bisa aja bearing tersebut sudah aus. Oke, lanjut. Problemnya mungkin bisa overheating atau panas berlebih. Penyebab utama dari overheating sendiri adalah yang pertama, beban berlebih atau overload. Yang kedua, sirkulasi udara yang buruk. Dan yang terakhir, itu tegangan supply yang tidak sesuai. Akibat dari overheating sendiri adalah merusak isolasi kumparan, menyebabkan konsleting, dan melemahkan magnet. Lalu ada short circuit atau korsleting. Short circuit atau korsleting ini terjadi ketika isolasi antar lilitan kawat tembaga rusak, sehingga harus mengambil jalan pintas. Penyebabnya umumnya akibat overheating atau kelembapan. Akibat dari korsleting ini sendiri adalah aliran arus menjadi sangat tinggi, menyebabkan panas ekstrim dan dapat membakar motor. Nah, contohnya ini ada di gambar ini, di mana di sini akan terjadi korsleting. Nah, lampu ini akan mati. Oke, lanjut. Beban berlebih dan kondisi operasi. Beban berlebih atau overload yaitu suatu keadaan yang memaksa motor bekerja di luar kapasitasnya, menarik arus lebih besar, dan menyebabkan overheating. Kondisinya biasanya lingkungannya karena panas, lembab, atau berdebu, lalu ada pemasangan yang tidak sejajar atau misaligmen, dan yang terakhir itu siklus start-stop yang terlalu sering. Kayak itu adalah bagian-bagian dari kerusakan yang ada di motor. Lalu kita lanjut ke brushless motor dan komutasi. Di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan brush dan brushless motor. Brush sendiri adalah sebuah motor brush yang menggunakan konfigurasi gulungan kawat atau dinamo yang berfungsi sebagai elektromagnetik di dua kutubnya. Arah arus dibalik 2 kali per siklus oleh komutator. Nah, ini yang memfasilitasi aliran arus melalui dinamo. Dengan demikian, kutub elektromagnetik menarik dan mendorong magnet permanen di sepanjang bagian motornya. Kemudian, komutator membalik polaritas dinamo saat kutubnya melintasi kutub magnet permanen. Sedangkan motor brushless sendiri adalah motor yang menggunakan konfigurasi magnet permanen sebagai rotor eksternalnya. Selain itu, ia juga menggunakan 3 fase kumparan penggerak. Untuk kumparan atau coil yang memiliki motor brushless ini ada 1 dan umumnya memiliki 3 buah coil yang masing-masing memiliki 1 kabel untuk masuk ke SC atau baterai. Nah, yang berbeda sendiri pada motor ini yang berputar bukanlah koilnya, tapi menempel ke bagian wadah motor, dan yang sebenarnya terjadi atau yang berputar itu adalah magnetnya.
Lanjut, cara kerja dari motor brushless. Motor brushless menghasilkan torsi dengan cara yang berbeda dari motor DC konvensional yang menggunakan brush atau sikat. Di mana? Dengan namanya brushless berarti tidak menggunakan sikat. Dalam motor brushless, arus listrik yang mengalir melalui kumparan stator menghasilkan medan magnet yang saling berinteraksi dengan magnet permanen pada rotor. Ketika arus listrik dinyalakan, medan magnet yang dihasilkan akan menarik rotor untuk berputar. Proses ini terus berulang, mendorong rotor untuk terus berputar dan menghasilkan torsi. Motor brushless ini menggunakan kontrol elektrik untuk mengatur aliran arus ke stator, sehingga menghilangkan bahan akan sikat dan memberikan performa yang lebih efisien dan tahan lama. Nah, di sini ada bagian tentang komunitas elektronik. Nah, yang pertama, motor brushless dengan sensor. Nah, komunitas pengguna motor brushless bersensor umumnya fokus pada aplikasi yang membutuhkan kontrol presisi tinggi, terutama saat motor beroperasi pada kecepatan rendah. Motor ini menggunakan sensor efek Hall untuk mendeteksi posisi rotor dengan tepat. Sensor bekerja berdasarkan prinsip kerja Lorentz, di mana yang tadi telah aku jelaskan di depan tentang gaya Lorentz, yaitu ketika partikel bermuatan bergerak ke dalam medan magnet, maka partikel itu akan terdorong ke satu sisi konduktor, sehingga tercipta perbedaan tegangan dengan menempatkan 3 sensor efek Hall di sekitar stator. Pengendalinya dapat mengetahui posisi rotor dalam salah satu dari 6 sektor dengan sudut 60 derajat. Informasi posisi yang diberikan sensor memungkinkan ESC atau Electronic Speed Controller-nya untuk mengatur aliran arus ke kumparan stator secara akurat. Hasilnya adalah motor mampu menghasilkan torsi yang lebih halus sejak awal pergerakan serta mengurangi gejala kugging atau getaran yang biasanya muncul pada kecepatan rendah. Lanjut, ada motor tanpa sensor atau sensorless, yaitu komunitas pengguna motor brushless tanpa sensor lebih menekankan pada aspek kesederhanaan, ketahanan, serta performa kecepatan tinggi. Tidak adanya sensor fisik membuat motor ini lebih ringkas. Sebagai gantinya, pengendali motor back EMF atau gaya gerak listrik balik dari kumparan motor untuk memperkirakan posisi rotor. Dengan metode ini, motor dapat bekerja tanpa tambahan kabel maupun komponen ekstra yang rawan kerusakan. Walaupun motor tanpa sensor kurang mulus ketika start atau saat beroperasi pada kecepatan rendah, kinerjanya justru optimal pada kecepatan tinggi karena tidak bergantung pada sinyal sensor. Lanjut, di sini aku akan membahas tentang pengaruh PWM atau Pulse Width Modulation-nya. Nah, PWM bergerak penting dalam pengatur performa dan efisiensi motor brushless. Melalui pengaturan duty cycle, PWM dapat mengontrol arus yang masuk ke kumparan, sehingga torsi dan kecepatan motor bisa diatur secara halus dan presisi. Dari sisi efisiensi, metode switching yang digunakan seperti hard switching, soft switching, atau complementary switching akan menentukan besar kecilnya rugi daya. Hard switching cenderung boros energi, sementara soft dan complementary switching lebih efisien. Secara umum, pada kecepatan tinggi motor lebih efisien dengan duty cycle yang besar. Sedangkan pada kecepatan rendah, efisiensi bisa menurun jika metode switching ini tidak tepat. Oke, kita lanjut ke pembahasan kontrol listrik lanjutan.
Kontrol listrik lanjutan itu kontrol motor modern, khususnya pada motor AC seperti motor sinkron atau PMSM dan brushless DC atau BLDC yang membutuhkan metode yang lebih kompleks daripada motor DC biasanya. Hal ini karena arus dengan tegangan pada motor AC berbentuk tiga fasa sinusoidal, sehingga perlu teknik transformasi matematis dan metode modulasi canggih agar motor dapat dikontrol dengan halus, efisien, dan presisi. Nah, pada bagian ini aku akan menjelaskan tentang transformasi Clark dan Park. Transformasi Clark yaitu transformasi atau metode matematis yang digunakan untuk mengubah sistem tiga fasa, yaitu ABC, menjadi sistem dua fasa ortogonal A dan B dalam kerangka stasioner. Prinsipnya yaitu sinyal tiga fasa sebenarnya memiliki kelebihan informasi karena jumlah ketiga fasanya selalu 0. IA plus IB plus IC sama dengan 0. Dengan transformasi Clark, data tiga fasa diproyeksikan ke bidang dua dimensi atau AB. Di mana bisa dilihat rumusnya dari transformasi Clark sendiri adalah IA sama dengan IA, IB sama dengan 1/3 dikali dalam tanda kurung IA plus 2IB tanda kurung. Nah, contohnya bisa dilihat di sini, di mana sebenarnya kan ini ada tiga fasa. IA, IB, IC. Lalu, setelah transformasi Clark sendiri, dia akan berubah menjadi dua dimensi, yaitu IA dan IB. Lanjut, kita akan membahas tentang transformasi Park. Transformasi Park adalah transformasi matematis yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik dalam koordinat dua fasa stasioner, A dan B, menjadi koordinat dua fasa berputar, yaitu D, Q. Dengan cara ini, motor AC bisa dikontrol seperti motor DC, karena kita dapat mengatur flux dan torsi secara terpisah. Manfaatnya dari transformasi Park ini adalah yang pertama, dapat menyederhanakan analisis kontrol motor. Yang kedua, memungkinkan implementasi metode Field Oriental Control atau VOC. Yang terakhir, digunakan luas di robotika, kendaraan listrik, dan sistem kontrol presisi. Rumus dari transformasi Park sendiri adalah ID sama dengan IA cos ini plus IB sin. Terus IQ-nya yaitu dia ditambahin ada minus di depannya. Oke, lanjut. Oke, mengapa sih arus sinusoidal itu optimal? Dalam sistem motor listrik AC 3 fasa seperti BLDC, PMSM, dan motor induksi, arus yang diberikan ke lilitan stator bisa berbentuk trapezoidal atau kotak atau sinusoidal. Dari berbagai penelitian dan implementasi industri, arus sinusoidal dianggap paling optimal. Oke, ini akan membahas tentang alasannya. Yang pertama, torsi yang halus, di mana arus sinusoidal sendiri akan menghasilkan torsi konstan tanpa banyak fluktuasi. Jika arus berbentuk kotak atau trapezoidal, maka akan muncul torsi ripple atau fluktuasi naik turun yang menyebabkan yang pertama ada getaran pada motor, kedua ada suasana bising atau suara bising, yang terakhir itu performanya kurang stabil. Lalu ada minim distorsi, yaitu arus sinusoidal murni minim harmonisasi, sehingga energi listrik yang digunakan tuh akan lebih efisien. Arus kotaknya itu akan banyak harmonisa orde tinggi, lalu akan menambah rugi-rugi panas atau copper loss dan iron loss. Lalu ada efisiensi lebih tinggi. Dengan harmonisasi rendah, rugi-rugi daya dililitkan dan inti motor berkurang.
efeknya dari efisiensi lebih tinggi ini adalah motornya lebih dingin, efisiensinya sistem meningkat, dan umur motor itu lebih panjang. Nah, kita lanjut. Alasannya yaitu umur motornya lebih panjang. Di mana ketika torsi itu halus, maka getarannya akan lebih kecil. Lalu panas berlebihnya akan berkurang, di mana isolasi lilitan tidak akan cepat rusak. Dan yang terakhir, bearing motornya akan lebih awet karena tidak terbebani oleh getaran berlebih. Lanjut. Nah, kita akan membahas tentang Space Vector Modulation atau SVM. Space Vector Modulation atau SVM sendiri adalah sebuah teknik modulasi sinyal PWM atau Pulse Width Modulation yang digunakan untuk mengendalikan inverter 3 fasa agar menghasilkan bentuk tegangan dan arus yang mendekati sinusoidal murni. SVM sendiri bekerja dengan cara merepresentasikan sinyal 3 fasa A, B, C dalam bentuk vektor ruang atau space vector. Nah, pada bidang 2 dimensi atau B menggunakan transformasi Clark. Dengan cara ini, arus dan tegangan yang awalnya rumit dengan bentuk sinusoidal 3 fasa bisa disederhanakan menjadi vektor tunggal yang bergerak di dalam sebuah heksagon yang dibentuk oleh 6 vektor aktif inverter. Nah, ini ada prinsip dasar kerja SVM sendiri. Yang pertama, representasi tegangan 3 fasa. Tegangan dari inverter 3 fasa memiliki 8 kemungkinan kombinasi switching, di mana ada 6 vektor aktif dan ada 2 vektor nol. Keenam vektor yang aktif ini akan membentuk heksagon dalam bidang AB, sedangkan vektor nolnya itu terletak berada di pusat. Lalu ada pembentukan vektor referensi atau VRF. Tujuannya adalah menghasilkan sebuah vektor referensi yang berputar, sehingga output inverter menyerupai gelombang sinusoidal. VRF ini dibentuk dari kombinasi linear dua vektor, aktif terdekat, dan vektor nol. Dan yang terakhir, itu ada pola switching optimal. SVM sendiri menghitung lama waktunya atau duty cycle setiap vektor aktif yang digunakan. Inverter kemudian di-switching sesuai urutan tertentu, sehingga tegangan rata-rata akan mendekati VRF. Lanjut, keunggulan dari SVM sendiri, itu ada 5. Yang pertama, pemanfaatan tegangan DC maksimal. SVM meningkatkan utilisasi DC brush, sehingga sekitar 15% lebih tinggi daripada PWM sinusoidal konvensional. Lalu, kualitas arusnya itu lebih baik, di mana arus keluaran inverter itu akan lebih sinusoidal, akan menghasilkan harmonisa rendah, dan rugi-ruginya berkurang. Lalu, switchingnya itu lebih optimal, SVM menghasilkan pola switching yang lebih sedikit, sehingga mengurangi rugi-rugi switching transistor. Lalu ada kontrol presisi tinggi, di mana sangat cocok untuk aplikasi kendaraan listrik, robot, industri, mesin CNC, dan sistem otomasi presisi tinggi. Yang terakhir, itu ada torsi motornya itu stabil, di mana ripple torsi itu akan lebih kecil, sehingga motor akan berjalan lebih halus dan efisien. Nah, ini contoh implementasi dasar dari SVM. Di mana ini ada 6 heksagon, sama seperti yang telah kita bahas tadi, ada 6 heksagon atau 6 vektor aktifnya yang membentuk sebuah heksagon di bidang A dan B. Lalu tengah-tengahnya ini adalah vektor nolnya atau V0. Nah, di sini ini adalah sebuah garis yang menghubungkan antara vektor-vektornya. Dan di bagian hijau ini adalah bagian VREF-nya, atau VREF sendiri adalah, gimana tadi VREF? Aduh, salah. Nah, ini.
menghasilkan sebuah vektor referensi yang berputar sehingga output inverter menyerupai gelombang. Nah, VRF ini dibentuk dari kombinasi linear dua vektor aktif terdekat plus vektor 0. Dua vektor terdekat plus vektor 0. Nah, di sini kan terdapat VRF-nya. Ya, mungkin tentang implementasi kelar, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu datasheet, feedback, dan regeneratif. Datasheet motor DC dan parameter kunci. Yang pertama itu ada dimensi mekanis. Pada bagian dimensi mekanis sendiri berkaitan dengan ukuran fisik motor, yaitu untuk membantu memastikan motor cocok secara spesial untuk aplikasi. Nah, ini contohnya. Ini ada dimensi mekanis atau dimensi dari sebuah benda tersebut. Kita perlu membuat dengan ukuran seberapa. Lanjut, ada karakter elektromagnetis. Nah, pada bagian ini berisi data performing penting, yaitu beberapa parameter kunci yang dijelaskan. Pertama, ada tegangan nominal atau nominal voltage, yaitu tegangan referensi yang digunakan untuk menghitung nilai nominal lainnya seperti arus dan kecepatan. Lalu, yang kedua ada arus continue through atau rate continuous current, di mana arus maksimal yang dapat mengalir terus-menerus tanpa motor menjadi terlalu panas. Lalu ada konstanta torsi atau torki konstan, yaitu nilai yang menghubungkan arus dengan torsi motor. Torsi kira-kiranya itu sebanding dengan arus yang dikalikan KT. Ada MF balik atau back MF, yaitu tegangan yang dihasilkan oleh motor saat berputar. MF balik sendiri sebanding dengan kecepatan sudut motor untuk konstanta torsi. Dan yang terakhir itu ada resistansi atau R dan induktansi atau L. Dua karakter listrik yang menentukan seberapa cepat arus dapat berubah dan seberapa banyak daya yang hilang menjadi panas. Oke, lalu ada loop control, yaitu sistem yang secara terus-menerus membandingkan posisi atau kecepatan motor aktual dengan nilai referensi yang diinginkan, yaitu menghitung perbedaan atau error, menerapkan torsi yang tepat untuk mencapai target. Lalu ada pengendali proporsional atau P, yaitu pengendali dasar yang menerapkan torsi sebanding dengan besar kesalahan. Lalu ada pengendali proporsional derivatif atau PD, yang menambahkan istilah derivatif untuk meningkatkan redaman sistem, membantu mengurangi osilasi dan overshoot. Nah, yang terakhir nih ada pengendali PID atau proportional integral derivatif, yaitu menambahkan istilah integral untuk menghilangkan kesalahan keadaan tunak atau steady state error yang memastikan sistem mencapai nilai yang diinginkan secara tepat. Lalu ada regenerative braking, yaitu prinsip dan manfaatnya. Prinsip kerja dari regenerative braking sendiri, yaitu regenerasi yang terjadi ketika MF balik motor lebih besar dari tegangan yang disuplai, sehingga memaksa arus mengalir kembali ke baterai untuk mengisi ulang. Tantangan dan solusinya, pada kecepatan rendah, MF balik seringkali tidak cukup besar untuk mengatasi tegangan suplai, sehingga regenerasi sulit dilakukan untuk mengatasi ini. Sirkulasi H-bridge dan teknik PWM atau pulse width modulation digunakan untuk secara efektif menurunkan tegangan yang terlihat oleh motor, yang memungkinkan regenerasi pada kecepatan rendah. Lalu manfaat pengereman mekanisnya. Oke, pada bantal rem motor listrik yang bisa aus karena sistem pengerem dirancang untuk mengoptimalkan regenerasi. Rem mekanis digunakan untuk melengkapi torsi pengereman yang dibutuhkan, yaitu yang memungkinkan motor untuk fokus pada tugas permanen energi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa membuang sebagian energi kecil melalui gesekan dapat memungkinkan pemulihan energi total yang lebih besar. Kesimpulan dari semua ini adalah
Motor merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana kecepatan dan arahnya dapat dikendalikan menggunakan hub, bridge, dan PWM. Nah, pada pengendalian lebih lanjut, motor DC terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu DC brush dan DC brushless. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih semuanya telah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.